Kita akan teruskan kajian kita ayat yang keempat daripada surah Al-Maidah. Ini tambahkan penjelasan saya tentang makanan ataupun tepatnya sembelihan ahli kitab adalah halal bagi orang Muslim. Ayatnya jelas sekali. Al-Maidah ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahu. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad, apakah yang dihalalkan buat mereka? Mereka ini mereka orang Islam. Lalu Allah suruh Nabi beritahu, "Qul uhilla lakumut thayyibat." Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Satu, fama 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan juga binatang buruan yang ditangkap oleh anjing yang dah terlatih untuk berburu. Anjing buruan. Binatang yang ditangkap oleh anjing dah terlatih untuk berburu. Bukan lebih daripada kalbun. Hanya misalkan bila semasa melepaskan anjing buruan, baca bismillah. Dan termasuklah dikiaskan dengan hiburan ini, yakni binatang yang kita buru adalah orang buru dengan senjata boleh. Buru senjata boleh. Contohlah burung. Kita tembak, kita bawa bismillah dan mati, halal. Burung itu halal. Ustaz, kalau dia jatuh, dia masih hidup, adakah kita kena sembelih? Ya, kalau sudah hanya kalau sudah sembelih, tapi kalau sudah mati tak halal. Seperti mana orang katalah tembak rusa umpamanya dan dah mati, halal. Karena itu binatang. Salah binatang buruan ini yakni binatang yang kita tidak boleh menyembelihnya tanpa kita buru. Jadi maknanya binatang liar lah. Kalau binatang jinak tak boleh. Tembak lembu mati tak boleh ya. Jadi istilah buruan itu mana binatang yang memang kita tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan binatang liar lah. Jadi kalau lembu, ayam, tembak tak boleh, itu bukan binatang buruan. Salahnya kita itu halal lah. Itu jelas sekali ya. Hanya Allah nyatakan dalam 4 itu buat kurus mallah alaih. Ya, ini baca atau sebut oleh kamu nama Allah. Jadi ucapkan bismillah. Melepaskan anjing tadi bismillah. Melepas dia makan bismillah. Bukan itu saja. Ini ada 2 lah yang dihalalkan oleh Allah dalam ayat ini. Kemudian tambah ayat 5, inilah makanan yang dihalalkan. Makanan di sini maksudnya daging ya. Bukan sayur-sayuran. Bukan bijirin, bukan. Bijirin sebenarnya halal, sayur halal. Walaupun yang tanam orang yang paling bapak kafir sekalipun. Katalah Fir'aun punya kebun bayam banyak. Bayam yang dijual oleh Fir'aun pun halal. Kalau Fir'aun kata jual bayam. Itu dah. Yang kelima itulah. Jadi daging al-yawma auhilla lakum thayyibat. Pada hari ini halal bagi kamu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum. Terus ya. Dan makanan di sini maksudnya sembelihan. Ulama tafsir semuanya sepakat. Maksud ta'am di sini sembelihan. Sembelihan orang-orang yang diberi kitab adalah halal bagi kamu. Saya ingin kasih sekali untuk mengingatkan di situ Allah gunakan kalimat alladzina utul kitab. Ini agak-agak merujuk pada ahli kitab yang elok atau yang baik tak baik.
Ingat ya, ahli kitab, mana orang Yahudi atau Nasrani itu ahli kitab. Nah, dalam Al-Quran ada yang Allah puji karena mereka baik, ada yang Allah keji karena tak baik. Betul ya? Jadi ayat ini alladzina utul kitab ini merujuk pada Alkitab yang Allah puji ke Allah keji. Dua-dua. Dua-dua. Pada boleh dua-dua suruh pilih satu. Nah, dua-dua namanya tamak. Yang baik ini tak baik. Yang tak baik. Dia mana tahu? Utul kitab kan ada pelajari. Kaidahnya. Kalau alladzina utul kitab itu merujuk Alkitab yang tak baik. Tapi kalau alladzina atainahumul kitab. Nah itu kaidah dia. Yang penting itu kaidahnya. Maknanya yang tak baik. Kalau untuk kitab yang tak baik pun halal sembelihannya, apalagi yang baik, itu maksudnya. Gitu ya. Kemudian wa ta'amukum hilul lahum. Dan makanan kamu, mana sembelihan kamu wahai orang muslim juga halal bagi mereka. ya, baik, setakat itu jadi kita makan dulu tentang cita perempuan mereka sambungan juga. Musola itu kayaknya dengan perempuan ahli kitab. Baik, ini jelas tadi ini. Dan telah kita pelajari sama, ayat ini termasuk ayat-ayat terakhir yang diturunkan. Ayat-ayat hukum yang terakhir, termasuk yang terakhir diturunkan oleh Allah, dari ayat ini. Sehingga tidak mungkin dimansuh. Tidak mungkin dimansuh. Karena ini termasuk ayat terakhir. Bukan di awal Islam. Di Madinah. Itu kesepakatan yang perlu kita pahami bersama. Kalaupun ada perbedaan pendapat, pertama dulu yang disepakati oleh seluruh ulama, sembelihan ahli kitab adalah halal bagi orang mukmin. Itu tak ada perselisihan pendapat. Kalaupun ada perbedaan pendapat, ialah adakah orang-orang Yahudi dan Nasrani hari ini masih boleh, masih layak dipanggil sebagai ahli kitab. Di situ mereka ulama berbeda pendapat. Bagi mereka yang berpendapat Nasrani dan Yahudi sekarang layak dipanggil kitab, sebelah mereka halal, sebab memang Allah kata begitu. Tapi mereka yang berpendapat bahwa Yahudi dan Nasrani sekarang dah tak layak dipanggil sebagai ahli kitab, maka sembelihan Yahudi sekarang tak. Nah, di situ. Jadi mereka bukan berbeda pendapat tentang halal atau tidaknya sembelihan ahli kitab, tapi mereka berbeda pendapat, ulama berbeda tentang sama ada. Sekarang ini Yahudi dan Nasrani masih layak dipanggil ahli kitab. Nah, ada dua pendapat itu. Dan ini telah kita pelajari dengan alasan-alasannya. Bagi pendapat yang mengatakan Yahudi Nasrani sekarang dah tak layak dipanggil kitab, alasannya? Baik, kalau jamaah kata ikut pendapat ini. Sekarang Yahudi Nasrani tak layak dipanggil ahli kitab. Apa alasannya? Setiap pendapat perlu ada alasan ya. Karena kitabnya sudah menyeleweng lagi. Kitabnya menyeleweng. Mana data asli lah. Lagi. Akidahnya masih betul ataupun sudah syirik? Syirik. Sikap mereka kepada Islam? Musuh ke kawan ke musuh. Biasanya tiga alasan inilah. Tiga alasan. Yahudi Nasrani sekarang tak layak disebut ahli kitab karena kitabnya sudah tidak asli. Akidahnya sudah syirik. Sikap mereka pada Islam memusuhi. Biasanya alasannya begitu. Tapi kalau alasan ini, kalau tiga ini dijadikan alasan, mudah dibantah. Bantah ya ini, bagaimana
kitab ahli kitab ahli kitab pada zaman turunnya ayat ini? Adakah masih asli atau sudah rusak? Rusak. Sudah rusak. Pada zaman Nabi pun kitab mereka sudah rusak. Dan kita telah tunjukkan ayat-ayatnya tempoh hari. Sungguh pun kitab mereka sudah rusak, tapi Allah masih panggil mereka. Pertanyaannya, kalau ya ahli kitab dahulu kitabnya dah rusak, Allah panggil ahli kitab. Kenapa Yahudi sekarang yang kitabnya rusak tak boleh panggil Ahli kitab. itulah masa cara berfikir rasional tu gitu. Maknanya bangsanya lah, Ustaz. Ya, Bangsa. bukan pasal bangsa, ini cerita agama dulu. Baik, akidah mereka, akidah Yahudi Nasrani pada zaman Nabi SAW, akidah tauhid ataupun syirik. Syirik, Quran beritahu. Kufur orang yang mendakwa Nabi Isa anak Allah, itu ada sebuah Quran. Kufur mereka yang menuduh Allah punya anak namanya Uzair, itu Yahudi. So akidah mereka pada masa dahulu pada Nabi telah rusak, tapi Allah masih panggil ahli kitab. Jadi rusaknya akidah mereka, rusaknya kitab mereka, kan, tidak menafikan gelaran mereka sebagai ahli kitab. Sikap mereka pada Nabi Muhammad, Yahudi pada itu, adakah perkawan baik, tolong menolong? Wih, nak membunuh Nabi. Sekarang bunuh bantai orang apa Gaza. Dahulu membunuh Nabi banyak kali tapi gagal. Sebab itulah pendapat ulama majoriti bahasanya Yahudi dan Nasrani pada zaman dahulu hingga sekarang mereka layak dipanggil ahli kitab, sehingga sembelihan mereka halal. Itu pendapat majoriti. Lagi yang diperselisihkan, itu sudah selesai. Ada yang bisa itu begini. Yang dimaksudkan Alkitab ini yakni orang-orang yang memeluk agama samawi yang ada kitab, yakni Taurat dan Injil, atau orang-orang bangsa lain yang beragama dengan agama mereka. Yang beragama mereka. Hakikatnya, orang-orang yang memeluk agama samawi yang dapat Taurat dan Injil bangsa apa? Pada asalnya. Tahu. Orang-orang yang memeluk agama yang ada kitab sucinya dari sana, yang kitab Taurat dan Injil. Ini biasanya bangsa apa? Pada asalnya. Israel. Kenapa bingung? Kenapa bingung? Taurat dari kapan Nabi? Musa. Injil pada Nabi Isa. Sebenarnya umat Nabi Musa, umat Nabi Isa itu ada itu asalnya. Itu ahli kitab. Kemudian ulama kata, dan siapa saja dari bangsa apa saja yang memeluk agama mereka, walaupun bukan Bani Israel, pun layak dipanggil ahli kitab. Ini pendapat yang majoriti ini. Dia tak ada darah Israel, nama pun bukan nama Hebrew, tapi memeluk agama Yahudi atau agama Nasrani. Nama pun Arumugam, anak laki. Mana ada? Itu. Ini yang banyak diikuti seperti yang disebut pada Ibnu Abbas, Ibnu Hasan, Ikrimah, Sa'id bin Musayyib, Sa'bi, Atta, Qatadah. Jadi siapa saja? Katalah ada orang Melayu, berdarah Melayu, dia memeluk agama Kristian atau memeluk agama Yahudi, walaupun dia bukan berdarah Bani Israel, pun masuk ahli kitab. Itulah. Pendapat yang kedua sebaliknya, yakni mereka yang ahli kitab ini, yakni orang-orang yang beragama yang ada kitab samawi daripada kalangan Bani Israel sahaja. Maknanya yang bukan bangsa Israel
walaupun memeluk agama Yahudi atau memeluk agama Nasrani. Nasrani, tidak boleh atau tidak layak dipanggil. Ahli kitab. Nah, itu pendapat yang kedua. Itu pendapat ya, bukan pendapat hadis. Tapi lemah. Pendapat yang pertama itu lebih banyak, lebih majority. Pendapat majority. Sehingga kalau kita ikut yang majority, maknanya ya siapa saja yang beragama Yahudi Dan Nasrani. atau Nasrani, apapun bangsanya, walaupun bukan Israel, Panggil ahli kitab. sama ada dahulu, sekarang atau nanti, kitabnya asli atau tidak asli, layak dipanggil ahli kitab. Menentukan bahwa mereka ahli kitab itu penting karena berkaitan dengan makanan mereka, berkaitan dengan sembelihan mereka. Kalau kita sudah meyakini mereka itu layak dipanggil kitab, maknanya sembelihan mereka itu halal. Sehingga di sini kalau kita cerita tentang halal atau tidak sembelihan itu, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Pertama, yakni siapa yang menyembelihnya. Kan? Kedua, bagaimana cara ia menyembelihnya. Ketiga, tujuan apa ia menyembelih. Tiga inilah syarat yang perlu dipenuhi untuk memastikan sembelihan itu halal dimakan. Tentulah disembelih itu binatang halal lah. Kalau kucing tak boleh lah. Daging kucing disembelih oleh umpamanya imam satu majlis haram baca bismillah 16 kali, itu haram. Katalah kambing ya jelas halal. Jadi halal atau tidaknya kambing disembelih itu betul kan, ada tiga sebab ini. Pertama, siapa yang menyembelihnya? Halal dimakan sembelihan daging kambing tadi. Pertama, jika ini orang Muslim, oke, atau ahli kitab. Ya, jelas ya, sebab ahli kitab termasuk yang ini. Yang keduanya, halal atau tidaknya untuk menentukan sembelihan, cara sembelihan. Cara menyembelih. Cara sembelihan menurut agama yang dilakukan pada zaman dahulu hingga sekarang, yakni memutuskan, memotong, memutuskan, mengerat, apa? Ada tiga salinan di sini. Satu salinan darah, pernafasan, dan apa lagi satunya? Ada tiga di sini. Kena putuslah. Kena putus. Jadi kalau orang Islam menyembelih kambing, memutuskan lehernya, atau ahli kitab menyembelih kambing lehernya, syarat kedua terpenuhi. Tapi jika katalah cara menyembelih binatang tadi bukan dengan mengerat lehernya, tapi dipukul kepalanya atau dipulas lehernya, ayam itu aja gigit. Walaupun yang mematikannya itu Pak Kiai, Tok Imam, Tok Guru, haram. Itulah maksudnya. Jadi cara sebenarnya itu mesti begitu. Atau mungkin dengan cara di apa? Kan ada cara-cara dicucuk atau apa? Kasih elektrik apa namanya di ada istilahnya sendiri. Tahu tapi ada istilah sendiri. Jadi di apa? Cucuk dia kan apa tu? Cina tu kan dia cucuk ke kan? Cina. Macam stunning kan? Macam stunning. Yang ketiga, tujuan menyembelih. Kalau tujuan menyembelih itu katakanlah contoh orang Islam menyembelih binatang dan menyembelih yang dikerat lehernya, tujuannya apa? Untuk dimakan, untuk dijual, untuk jamu orang. Ya, tujuan halal. Dan Yahudi pun demikian juga. Masalah kenapa? Awalnya ya kan nak kenduri, kalau nak masak makan untuk jual. Boleh, tapi kalau tujuannya bukan itu, kan tadi katakan karena Allah, orang Islam sembelih ayam. Syarat pertama terpenuhi yang menjadi yakni Muslim. Syarat kedua, ayam tadi dikerat lehernya, putus, peduli.
Tapi sakitnya tujuan sembelih ayam bukan untuk dimakan. Bisa makan. Kata tujuan jadi untuk memenuhi apa kata Bomo untuk apa nih sembelih apa rawatan terakhir. Jadi saya kena sembelih ayam putih, darahnya kena ditabur di rumah, agar hantu Jepun yang rumah itu pergi. Sebab hantu Jepun itu minta darah ayam. So, lambatnya sudah syirik. Maka ayam tadi haram. Walaupun yang menyembelih orang Islam. Gitu lah. Jadi tiga itu mesti terpenuhi. Ya, pertama, yang menyembelihnya orang Islam atau Alkitab. Kedua, caranya mesti lehernya diputuskannya. Apa namanya? Jadi yustaratu dalam bahasa yustaratu fi dzabaihim an takuna madbuhah bitariqati syar'iyyah ay bi qat'il audaj wal halqum. Jadi syaratnya sebenarnya itu mesti dengan cara secara syar'i dengan memutuskan urat leher dan tapak serta salinan darah. Apa namanya? Yang putus. Ya itu. Jugular veins kan, vena jugularis kami dahulu gunakan vena jugularis, sebenarnya jugular veins throat, termasuklah pembelian Alkitab sarannya itu, ya. Dari menyebut itu adalah apa namanya bukan satu syarat, hanya mustahab disunatkan. Tapi karena Allah tuh maksudnya sebenarnya bukan untuk syirik, contoh untuk Allah hantu Jepun, itu bukan karena Allah, kan? Karena rumah itu kota kadang gelap, ada penunggu, si hantu Jepun tak nak lari selagi belum disembelihkan kambing. Walaupun disembelih baca Bismillah 16 kali, yang menyembelih sedang puasa, kambing itu tetap haram. Karena tujuan sebenarnya bukan karena salah. Adapun menyebut Bismillah itu bukan satu rukun, bukan wajib, hanya sunnah. Sebab itulah contoh pada zaman Nabi, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kami dijemputlah oleh jiran lah, dia apa namanya untuk makan daging binatang yang disembelih. Tapi kami tak tahu sama ada masa sembelih itu baca Bismillah atau tidak. Jadi sahabat ragu boleh atau tidak boleh makan daging yang dia tak pasti sama ada yang menghidangkan ini masa menyembelih baca Bismillah. Bisa Nabi tidak? Apa jalan Nabi? Sammu antum fakuluhu. Ya kamu bacalah baca Bismillah itu kamu. Ya. Ya, Nabi kata, semua kamu yang baca Bismillah, fakulu, kamu makan. So kalau menyebut Bismillah itu wajib, tentu Nabi kata, oh kamu kena pastikan dulu. Kalau tak baca, itu hanya ulama bisa pendapat. Wajib. Oh tidak. Mana banyak silahkan gitu kan. Yang wajib itu yakni niat sebenarnya itu untuk perkara yang Allah halalkan, untuk dimakan, untuk dijual, untuk jamu orang. Jangan untuk yang selain Allah, contohnya untuk syirik tadi, tak boleh lah. Untuk apalah yang disyirikkan. Saya ingat pasal dia kata kita boleh makan tu sebab dia baca Bismillah. Oh, Dia sembelih dia baca Bismillah, kan? oh tidak. Baca Bismillah pun kalau niatnya untuk halu hantu Jepun tadi haram. Tetap haram. Ini. Ulama bicara tentang membacanya, tapi tentang tujuan itu disepakati. Mesti betul. Kalau pasal apa? Sebenarnya itu apa? Itulah yang menjadi. Oh, sebenarnya pasal inilah rumah saya ini panas, walaupun macam ada benda yang tetamu yang tak diundang itu haram.
Jadi ini tak jadi masalah. Sehingga sekarang mungkin ya yang biasa, saya yakin Jamal pasti ada pengalaman, saya tidak ada pengalaman. Karena saya tak pernah pergi negara-negara yang banyak Yahudi Nasrani. Kan biasanya kalau negara-negara yang banyak Nasrani atau Yahudi, apa, makanan yang populer yang orang Islam juga makan kosher namanya. Kosher ya, kosher atau kasher. Tapi sebenarnya itu bukan nama makanan itu. Tapi yang kami tahu masa belajar dahulu itu bukan nama makanan kosher itu. Kosher itu sebenarnya bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Bahasa Hebrew yang makna asal kosher itu sesuai. Makna asal sesuai, mencukupi, tepat, bersih. Itu makna asal. Sehingga kalau di bahasa Islam kan, kosher itu maknanya halal. Bukan nama Kosher food. kosher food. Jadi makna asal sebenarnya kalau di harfiahnya sesuai, mencukupi, tepat, bersih. Dan istilah ini digunakan untuk menggambarkan ya, makanan atau apa ya lah yang prosesnya yakni memenuhi syarat atau hukum yang dan tradisi agama Yahudi. Jadi rupanya agama Yahudi pun ada satu peraturan yang mesti dipenuhi untuk memastikan makanan yang nak dimakan itu halal. Itu syariat dia. Dan bila makanan yang dihidangkan itu memenuhi syarat-syarat agama mereka dan dikata halal, itu namanya kosher. Jadi sebenarnya tak semestinya daging sebenarnya. Sebab memang dia bukan nama. Jadi konsep, itu konsep atau hukum yang mengatur tentang macam mana nak pastikan makanan ini menepati hukum-hukum dan undang mereka. Kashrut. Undang-undang itu panggil kashrut. Hasilnya namanya kosher. Namanya kosher itu bahasa dulu sekarang senang dapat ikan halal. Kerana mencari makanan yang ada brand kosher dan kita hanya mengandaikan syarat-syarat itu terpenuhan. Ya. Boleh, dan memang tidak, agama tidak mewajibkan kita, Islam tidak mewajibkan kita untuk buat siasatan daripada A to Z. Sehingga mungkin terpaksa kita menangguhkan makanan, menangguhkan untuk makan, karena pastikan A to Z ini dari mana, perlu data tahan tuh. Yang nak jual itu, kalau nak beli lah, tak nak udah balik ini. Tak wajib itu. Tidak saya wajib. Karena memang agama Yahudi ini dia sebenarnya ialah agama samawi kan. Jadi adalah peraturan-peraturan yang perlu dipenuhi untuk memastikan yang mereka makan itu halal. Dalam bahasa agama Islam dia kosher itu halal maksudnya. Sebab itu dia tidak hanya merujuk pada makanan, termasuk benda-benda, termasuk kosmetik, apa saja yang mereka anggap sebagai boleh digunakan. Dasar mereka, asal mereka yakni begini. Dalam ajaran mereka, jadi dalam kitab Taurat, Perjanjian Lama, Old Testament, ini ada satu ayat kan, yang terjemahan Melayunya lebih kurang yakni kata Allah, dan kita berikanlah kata Tuhan, akulah Tuhan kamu. Berhati-hatilah agar kamu tetap suci, karena aku adalah suci. Aku adalah Tuhan kamu. Berhati-hatilah agar kamu tetap suci, karena aku adalah suci. Akulah yang boleh membawa kamu keluar daripada Mesir, supaya kamu boleh menjadi, supaya aku boleh menjadi Tuhan kamu, dan kamu suci karena aku adalah. Jadi daripada ayat inilah suci, sehingga nak buat apa saja
makanan ke, minuman ke, pakaian ke, perhiasan ke, alat asolek ke. Mereka semuanya punya persyaratan yang ketat. Mesti halal, mesti suci. Jadi kalau ikut agama mereka lah. Adapun mereka kemudian tak kisah agama itu, ya orang Islam pun ramai tak kisah juga. Kan Islam juga ada garis panduan untuk melakukan halal tidaknya. Tapi ramai juga orang Islam melanggarnya. Itu pelanggaran jangan diartikan sebagai suatu yang benar ya. Jangan hanya karena ramai yang melanggar, oh kalau gitu boleh. Itu sebenarnya asalnya. Walaupun ada perkara-perkara yang makanan yang Allah haramkan buat mereka, yang sudah memberatkan mereka dan memudahkan bagi orang Islam. Contoh dalam agama Yahudi ini zaman sekarang. Kan tidak dalam Quran disebut tidak semua dalam tubuh unta itu halal bagi mereka. Ya, bagi kita dalam unta sendiri semua halal kan dagingnya, ke perutnya, ke kulitnya, ke kepalanya, ke lemaknya, semua halal. Bagi Yahudi lah, banyak yang diharamkan oleh Allah. Dan yang mereka itu yakni sesuatu yang mereka paling suka sebelumnya. Contohnya lemak atau daging yang orang Melayu panggil apa itu? Apa daging yang paling sedap kata orang Melayu kalau binatang macam lembu? Alah, yang mahal ya. Batang pinang. Batang pinang. Batang pinangnya apa? Oh, tulang belakang, yang melekat. Kita saya tak tahu karena saya dari kecil tak pernah makan daging. Nah, kurban tiap tahun akikah tapi tak pernah tengok. Pasal tak suka. Perut saya tak ada satu daging sikit lembu tak pernah. Jadi saya terhenti ada yang ngomong bertanya, maaflah batang pinang, batang pisang, batang pinang. Itu diharamkan oleh Allah buat Yahudi. Wah, itu makanan yang paling mereka suka. Nah, itu ada dalam Quran. Karena kedurhakaan mereka. Jadi karena mereka ini terlalu jahat oleh Allah, Allah haramkan apa-apa yang asalnya halal buat mereka. Nanya. Katalah orang Islam karena degil sangat, lalu Allah haramkan nasi lemak. Kolu gitu. Begitulah maksudnya. Jadi pengharaman itu bukan nikmat, itu laknat loh. Yang Allah haramkan benda yang asalnya Allah halalkan dan mereka suka. Lainlah kalau yang Allah haramkan itu benda yang madarat. Allah haramkan bangkai, alhamdulillah bangkai diharamkan. Itu haram bagi mereka. Apa namanya? Arnab. Apa? Arnab pun tuh. Apa bahasa Arab ya? Arnab. Itu haram bagi Yahudi. Nah, kita mereka tak boleh makan arnab. Oh. Ya. Arnab, makanan laut. Tidak boleh. Ya, seafood tak boleh. Tiram ke, kupang ke, udang ke, ketang. Itu tak boleh Yahudi makan. Dalam kitab mereka. Adapun Yahudi sekarang bantai, itu namanya mati itu orangnya, bukan ajarannya. Jadi sebenarnya banyak benda-benda yang Allah haramkan buat Yahudi dahulu, berat hukumannya. Kemudian Islam datang menghalalkan. Jadi mudah kan? Ingatkan dalam Al-Quran, akhir surah Al-Baqarah, Allah ajar kita doa, Rabbana la tahmil alaina isran kama tahu ala ladina qablina, atau Rabbana wala tuhammilna ma la apa itu maknanya? Dahulu pernah kita pelajari. Wahai Tuhan ya Allah, janganlah Engkau beri bebanan pada kami sebagaimana bebanan yang Kau telah berikan pada orang. Tak larang kita. Satu di antaranya Allah haramkan benda yang mereka sukai yang asalnya halal. Kan tak larang kita. Orang Melayu mungkin suka makan nasi lemak, gitu Allah haramkan karena degil. Haram. Nasi berani haram. Yang halal ubi. Olu gitu. Macam tu lah maksudnya. Orang dulu ya kan degil. Lainlah kalau yang diharamkan itu benda-benda yang memang madarat.
Bayangkan seafood haram bagi mereka. Ketam tak boleh, udang tak boleh, tiram tak boleh, kupang tak boleh, lala atau ikan boleh. Ikan boleh. Adapun mereka sekarang suka seafood, buat regular seafood, itu cerita lain. Itu mana melanggar. Ustaz, Ya. tak sebelum Al-Quran. Ya. Selepas Al-Quran, kalau mereka ikut Quran, semua halal. Iya. Iya, memang begitulah. Sebenarnya itu Islam itu sebenarnya rahmat bagi mereka. Karena banyak sekali bebanan-bebanan hukum yang berat yang Allah berikan pada mereka, dihapuskan oleh Islam, oleh Al-Quran. Jadi kalau mereka meluk agama Islam, sudah banyak perkara-perkara yang memberatkan mereka menjadi. Tapi pelik juga mereka tak nak meluk agama Islam, pada masa mereka tak nak patuh agama mereka. Kan begitu. Kalau mereka meluk agama Islam, ya makan seafood halal kan. Tapi mereka tak nak meluk agama Islam, sebenarnya mereka tak patuh agama mereka yang mengharamkan seafood. Itu orang degil atau orang degul? Ya, ya bahkan ada Allah suruh itu. Faqtulu anfusakum. Bunuh ajalah diri kamu. Itu lebih baik daripada hatta begitu sekali. Karena kedegilannya. Hatta kedegilannya yang waliyadzubillah. Tumazubillah. Jadi, kita tahu sekarang apa yang Allah halalkan. Apa yang halalkan. Ini maksud sembelihan ya. Sembelihan jadi daging lah. Daging yang kita sembelih. Ya, yang kita sembelih. Melalui tangan kita. Bukan selain daging. Kalau selain daging, seperti sayuran, kebiri itu tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Dan lagi agama kita ini jamaah sekalian, sebetulnya begini ya. Makanan yang diharamkan oleh Allah buat orang Islam itu sebenarnya sangat sedikit dibandingkan dengan yang diharamkan. Sehingga ada kaidah dalam agama ini, begini kaidah. Ini kaidah umum, namanya kaidah usul fiqh. Al-aslu fil asya al-ibahah. Al-ibahah. Illa dalat dalilu ala khilafi. Nak makan, nak minum, nak berpakaian, nak apa lah. Ya, nak guna apa sajalah. Ini kaidahnya. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal, al-aslu hukum asal bagi segala sesuatu, makanan, minuman, pakaian, tumbuh-tumbuhan, apa saja adalah harus. Al-ibahah itu harus. Harus bahasa Melayu ya. Kalau harus bahasa seberang Indonesia maknanya wajib. Di sini harus maknanya boleh. Terpulang kan. Tapi harus di Indonesia maknanya wajib. Apa harus benar, harus. Apa hukum makan apa namanya jambu? Harus. Ini harusnya. Coba kalau jamaah belajar di Indonesia, apa hukum jambu? Harus. Hah? Wajib jambu harus bukan wajib. Mana kalau tak makan dosa. Hukum asal atau pada dasarnya hukum bagi segala sesuatu adalah harus. Boleh.
Boleh makan, boleh minum, boleh pakai, boleh apa saja. Illa dalat dalil ala khilafi. Kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Maknanya kecuali ada dalil yang melawan harus, yang mengharamkannya. Jadi senang kaidahnya. Hukum segala sesuatu. Dan ini makanan lah, karena cerita makanan adalah boleh. Boleh tak makan ini? Boleh. Ini boleh, 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 boleh. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sebab itu kalau umpamanya kita makan makanan, tiba-tiba ada orang itu melarangnya. Karena dia kata, apa yang awak makan ini haram lah. Ini haram. Karena dia mengharamkan apa yang kita sedang makan, kita ada hak untuk tanya pada orang ini. Awak mengharamkannya ini, ada ke dalil yang mengharamkannya? Kita yang ada hak untuk bertanya. Bukan dia yang ada hak untuk tanya kita. Awak makan ini, awak ada ke dalil yang mengharamkannya? Tak boleh. Jadi kalau kita nak mengharamkan sesuatu, kita hendaklah mendatangkan dalilnya. Betul. Manalah tu mungkin jamaah makan apa namanya juga, makan sagu yang ulat sagu, ulat sagu. Sagu yang ada ulat sagu ada. Ada orang-orang Sarawak, Dayak Sarawak biasa makan ulat yang apa? Keluar daripada sagu. Ya. Itu biasa mereka. Mungkin kita yang tak pernah makan, ini saya ulangi ya, dahulu pernah saya katakan, hukum ini bersifat objektif, bukan subjektif. Sehingga alasan mengharamkan halnya jangan terlalu subjektif. Subjektif contohnya begini, oh saya haramkan karena saya tak suka, itu tak boleh. Jangan hanya karena alasan kita tak suka, kita merasa jijik lalu kita haramkan. Kalau mengharamkan satu karena jijik, tapi macam mana kalau orang tak jijik? Itulah maksud subjektif itu gitu. Hukum itu dah bisa objektif. Kalau halal halal, jijik ataupun tak jijik. Kalau haram haram, jijik atau tak jijik. Jadi katalah sagu, apa yang awal sagu. Baik kita mungkin tak biasa makan. Ya. Tapi bila ada orang Muslim, katalah Dayak dah Muslim, makan ulat sagu. Kalau kita kata, awak dah Muslim, awak haram makan ulat. Katalah kita kata, awak jangan makan lagi karena ulat itu. Dia berhak bertanya pada kita. Dan kita wajib tunjukkan dalilnya. Awak haramkan kami makan ulat sagu ini, ada ke dalil yang mengharamkannya? Selagi tidak ada dalil, makanan apa saja hukumnya harus boleh. Harus ya. Itulah jangan betul. Oh ya, saya dalil itu apa? Sebab ini menjijikkan. Alasan kita sebab yang menjijikkan, jadi haram lah. Bagaimana kalau orang dia jawab, tapi saya tak jijik? Sehingga hukum jadi subjektif. Terlalu subjektif itu tidak boleh. Bermakna dalam agama, benda yang halal itu sangat-sangat banyaklah, cukup banyak. Pokok pisang mah halal kalau mau makan sih lah. Rumput bakar rumah halal. Ini cerita hukum ya, saya tak cerita sedap tak sedap. Sebab orang itu kadang tahu subjektif berfikir hukum. Ya tapi kan tak patut. Hukum bukan pasal patut tak patut. Cerita hukum rumput itu halal. Jadi kalau ada orang makan rumput, ya silakan, tak dosa. Rumput ke apa, daun apa belakang, daun pokok ke apa. Hanya saja dalam agama kita ini tidak hanya cerita tentang hukum hakam boleh tak boleh, tapi Allah juga cerita tentang manfaat dan madaratnya, atau manfaat atau tidaknya. Contoh, Quran kata, "Qulu halalan thayyiban."
halalan itu dari si hukumnya, thayyiban itu daripada manfaatnya. Kalaulah makan itu halal sekalipun, tapi tidak thayyib bagi orang itu, ya jangan makanlah. Halalan bersifat objektif, thayyiban bersifat subjektif, gitulah maksudnya. Pulut durian, campur cendol mama, gula Melaka, itu halal bagi dan halal bagi semua orang, halal bagi semua orang. Tapi boleh jadi halalan dan thayyiban bagi karena tak ada masalah. Hari makan pulut durian, cendol makan apa masalah? Itu siapa lihat. Tapi bagi B halal tapi tidak thayyib. Bila tak thayyib, Allah kata ya janganlah. Karena B ini mungkin macam-macam penyakitnya. Penyakitnya bukan satu dua, penyakitnya sudah minimarket tingkatnya. Sudah minimarket. Naik sedikit dari supermarket. Penyakit supermarket itu mana apa penyakit ada lah. Jadi kalau tanya dokter pun dokter mungkin pernah ada jawab. Dok, sebenarnya penyakit saya ini apa? Jadi sudah supermarket. Jadi tanya apa ya adalah gitu. Jadi jangan. Kalau dilanggar juga dan juga madarat, kita salah. Kan ada kadang orang apa ya, memahaminya terlalu apa ya, ini tak boleh halal, ajal maut itu di tangan Allah, bukan tangan dokter. You makan baca bismillah karena Allah, baca salawat 3 kali, 1 nafas telan Islam. Apa ke benda lah petua macam. Siapa yang berani mengharamkan makan ini halal? Memanglah hukumnya halal, tapi kan ada syarat thayyiban. Jadi halalan itu bersifat objektif, thayyiban bersifat subjektif. Tengok kan individu dia macam mana. Tapi pada dasarnya semua benda hukumnya halal. Kecuali ada dari yang mengharamkannya. Sebab itulah dalam Al-Quran benda yang diharamkan oleh Allah itu tidak banyak. Tidak banyak. Tentang makanan maksud saya. Baik. Adapun begini ya. Dan haram tadi semuanya apa? Harus ya kecuali haram ya. Haram. Yang haram itu maknanya banyak atau sedikitnya haram? Sedikit kan? Karena apa? Semuanya boleh. Hanya begini. Dalam kehidupan sekarang itu tidak mudah ya. Walaupun yang haram itu sedikit, haram itu ada 2 secara umum. Satu namanya haramun datiyun. Yang kedua haramun kasbiyun. Haramun datiyun maknanya bendanya, benda itu haram. Memang Allah haramkan. Tak boleh jadi halal. Contohnya apa? Coba lihat dalam surah Al-Maidah lagi. Masih ada kaitan dengan makan ini. Tadi ayat 4 dan 5. Sekarang ayat yang ketiga sebelumnya. Ayat 3 sebelumnya. Sebab begini ya, tadi saya katakan hukum asal makanan dan minuman itu harus selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sembelian asluhal hurma. Sembelian itu hukum asalnya haram. Kalau sembelian kan bukan makanan. Sembelian itu makanan atau perbuatan? Perbuatan. Sembelian hukum asal adalah haram. Sehingga kita mengetahui atau dapat dipastikan cara penyembeliannya secara halal. Jadi apa yang diharamkan oleh syarak tidak boleh, apa yang dihalalkan oleh syarak
Boleh. Sembelian orang ahli kitab dibenar atau Benar. dibenarkan? Kan itu sembelian ahli kitab halal karena syarat membenarkannya. Baik. Itu tadi tersembelian. Sekarang tengok nih ayat yang ketiga. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurrimat telah diharamkan alaikum atas kamu pertama al-maitah. Maitahnya apa? Bangkai. Bangkai itu maknanya apa? Yang tak disembelih. Mati tak disembelih. Ya. Mazalat anhul hayat bi ghairi dzabhin syar'iyyin. Faedah definisinya. Sesuatu yang hilang hidupnya matilah tanpa disembelih secara bangkai. Ayam, bangkai ayam, lembu, mati ya. Dilanggar lori ke dipanggil ayam, ya ayam langgar retail, panggil ayam penyet. Dah, kan dilanggar dilanggar matoka penyet. Tapi halal pula ya. Penyet bisa bertahu macam mana boleh kenal. Penyet itu bahasa Jawa itu bahasa Melayu. Tak ada bahasa Melayu. Tapi dah jadi bahasa kebangsaan. Tuh satu, bangkai. Salahnya ini merujuk pada binatang yang asalnya halal dagingnya ya. Ayam lah juga ayam lah, apa lembu ke apa. Yang kedua, dam. Darah semuanya haram. Dalam ayat-ayat lain sebut daman masfuha. Dalam ayat-ayat lain darah yang mengalir. Artinya katalah orang sembelih lembu, sembelih kambing, kemudian darahnya ditakung. Takung, kemudian nanti dimasak. Dimasak siaplah dengan ramuan yang secukupnya. Nanti warnanya bertukar, dia macam hati. Dijual dipotong-potong. Itu damat masfuh haram. Bermakna yang tidak masfuh tidak haram. Contoh darah ikan. Kan ikan kita nak goreng kat siap kan ada darah dia. Boleh. Atau orang katalah sembelih ayam, sembelih kambing, setelah dapat lapa-lapa, kemudian digoreng, tiba-tiba di dalam tu masih ada. Itu tak mengapa. Itu halal. Itu halal. Dan di sini alhamdulillah tidak ada orang jual darah. Dulu saya masih menuntut di bisa banyak restoran jual darah. Sekarang tak ada. Yang ketiga, lahmul khinzir. Babi. Di sini sebut daging itu karena jadi apa namanya? Dzikrul am yuridul dzikrul khas yuridul am atau dzikrul ba'di wa yuridul kulli wa yuradul kulli dalam bahasa usul fiqh. Dzikrul ba'di wa urida bihil kull. Disebut sebagian tapi yang dimaksudkan semua. Lahmun itu kan sebagian. Dalam tubuh babi daging hanya sebagian. Tapi yang dimaksudkan kesemuanya. Jadi ini kena belajar ilmu usul fiqh nih. Kalau tidak nanti Quran kata dagingnya mah, lidahnya tak sebut. Kulit tak sebut. Itu terlalu tekstual namanya. Itulah kalau belajar terlalu tekstual, memang hancur. Itu Imam Syafi'i jasanya sangat besar. Karena Imam Syafi'i menyusun kitab namanya usul fiqh. Dan usul fiqh itu ilmu sangat penting untuk memahami ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan diakui karena tanpa kaidah usul fiqh, kacau nanti. Quran kata daging babi tak sebut tulangnya. Dia kata kulit boleh. Kulit apa salah? Ini lidah, ini lidah. Ekor tak masuk.
Dia nampak sangat tak belajar PK, usul PK gitu lah. Itu terlalu tekstual, terlalu harfiah, terlalu dan bahaya itu. Sangat bahaya. Apalagi memang ada penjelasan dalam hadis Nabi, la'anallahu bai'al khinzir. Nabi bersabda, Allah melaknat jual beli khinzir. Melaknat itu maknanya merujuk pada benda yang besar-besar. Kalaulah dalam tubuh babi ini ada yang halal, kan? Pasti Nabi akan kata Allah melaknat jual beli khinzir kecuali kulitnya, kecuali lidahnya. Tapi Nabi sebut khinzir, mana semuanya. Quran hanya bilang dagingnya. Ini dipanggil jadi dzikrul ba'di wa urida bihil kul. Menyebut sebagian tapi yang dimasukkan dalam bahasa Arab pun ada tuh sebenarnya. Contoh, wih lama tak nampak batang hidung pun tak nampak. Disebut batang hidung kan. Maksudnya betul-betul batang hidungnya yang tak nampak atau orangnya? Itu pun ada dalam bahasa Melayu itu dan orang boleh faham. Oh, maksud. Kalau orang itu harfiah, pasti maksudnya batang hidungnya ya. Karena terlalu harfiah. Oh, dia memang tak nampak badan itu, tapi kaki aku nampak kan? Itu bongok sangatlah maksud itu. Kan awak sebut batang hidung tak nampak. Betul-betul teruk loh itu. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nah ini dia. Tadi yang ditanyakan tadi. Dan apa yang disembelih, mana binatang yang asalnya halal, tapi disembelih bukan karena kalau yang dijemput tadi, contoh dulu. Baik, benda yang diharamkan ini namanya haram dati. Dati ya, haram tuh, zatnya tuh haram. Memang benda apa bahasa Melayu? Zatnya itu apa? Zatnya lah. Zat apa namanya? Zat lah. Apa tuh bahasa Melayu? Zat itu bahasa Arab sebenarnya yang sekalian. Zat itu bahasa Arab tapi Melayunya Melayunya zat. Bendanya itu sendiri lah maksudnya gitu ya. Bukan kandungan, benda itu sendiri. Nah, betul. Yalah, apalah yang kita paham. Ini haramun datiun, darah, bangkai, daging babi, daging binatang yang disembelih bukan karena Allah. Maknanya dengan tujuan yang lain lah. Tujuan yang lain. Itu jelas sekali haram. Haram dati. Dan kemudian Allah bagi contoh. Allah bagi contoh binatang-binatang yang bangkai itu. Contohnya apa? Pertama, wal munkhaniqah. Binatang yang apa itu? Dicokek. Mati dicokek. Ayam juga lari tak tersepit pintu. Mati pula ayam. Atau mungkin tak apalah, kambing pula makan apalah, rumput ke apalah petanda sehingga ranting dahan masuk ke cokek. Atau mungkin lembu lah, tercekik garpu, mana tahu. Ini termasuk mana nih? Daripada 4 tadi masuk mana? Bangkai, darah, daging babi disembelih bukan karena Allah. Binatang yang mati tercekik itu masuk mana? Bangkai. Ini contohnya nih. Jadi tidak berdiri sendiri. Itu masuk bangkai. Wal mauqudah. Binatang yang mati kena hempap. Kena benda yang berat sama dipukul ke, tertimbus ke, terlanggar ke, tertimbus pokok ke. Ada pokok tumbang, kemudian lembu mati pula.
Atau adalah apa kambing melintas jalan, langkau di lori. Itu termasuk mampu tak? Termasuk mampu tak? Jadi mati karena hentakan pukulan yang kuat. Bangkai lagi Ustaz. Apa itu masuk? Bang. Wal mutarodiyah apa dia? Yang jatuh. Binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi. Kalau zaman dahulu bagi contoh ya ini karena kambing kan tuh dipelihara di kawasan padang pasir ada bukit terjatuh. Sekarang mungkin orang bawa lori, bawa lembu dengan lori. Jatuh. Ambil daripada raup nak dia kurban di PJ. Dibentuk juga ada seekor pula terjatuh daripada lori. Lembu dia jatuh, lori mati. Ah itu termasuk al-mutarad dia. Atau masuk dalam dua. Dia. Yang Ustaz. Eh? Yang lemas dengan masuk transportation. Ayalah. Itu mati karena apa kalau ayam? Ayam naik lori di masa apa dihantar ke tempat lain karena memakan masa 1 hari biasa ada yang mati. Itu kan apa? Karena tercekik, karena terpukul, karena jatuh, agak-agak matinya. Cuma yang terakhir wan natiha. Natiha itu mana yang belaga di medan. Kan dulu ada orang mengadu tampil itu dulu sabung ayam Sabung ayam. mati atau lembu kerbau lakukan yang kalah mati. Jadi kalau ayam katalah dibawa lori yang ada jalan 1 hari setelah disampaikan ke destinasi ada yang mati itu biasanya karena apa? Pilih satu di antara 4 pasti ada. Memang bangkai. Tapi bangkainya sebab apa tuh bangkai dari 4 tuh? Ini dah cukup dah 4 itu. Mun kharika mau putar taruh dia betul. Mun kharika. Bu kharika ini tak sulit tercekik kemudian karena tertelan di garpu. Sesak napas. Tak boleh tak perlu. Tercekik juga bu kharika juga. Dan yang kelima tengok wama akalas sabu'u dan binatang yang halal nih contohnya apa namanya rusa yang dimakan oleh binatang buas. Ada rusa diburu oleh rimau, ditangkap oleh rimau, kemudian kita kejar dia, rimau itu lari kita, takut kita. Tuh, bayangkan, rimau takut kita. Contoh, ya limau itu melepaskan apa namanya rusa yang ditangkapnya. Nah, adalah bekas gigitan tuh. Dan rusa yang dilepaskan oleh rimau tadi, yang 3 rimau tadi kita dapati ia masih hidup. Kalau ia masih hidup dan kita sembelih, maka hukum daging rusa tadi halal. Oh, halal. Ya, tapi tengok. Kalau rimau yang melepaskan rusa tadi, yang kita kejar tadi, rusa kita sudah mati, itulah haram. Termasuk mana? Bangkai. Ya, pakai mana? Betul, pakai. Yang lipat tadi, termasuk mana? Ya, mungkin dicekik. Setelah itu Allah kata, wama akalasabu illa madakaitu. Dan binatang yang dimakan oleh binatang buas kecuali kamu sembelih. Maknanya kalau kita dapati masih hidup, walaupun dia ditangkap rimau, tangkap serigala, kita kejar serigala pula takut kita. Tak tahulah kita ilmu apa. Kata orang, karena orang tu baca surah Al-Lahab, jadi anjing dia pun takut. Tabat yada abi lahab wa tab. Baca itu dan tahan nafas. Tabat yada abi wa tab. Ada nafas. Ya, anjing lihat takut. Takut karena muka kita dah. Takut. Tahan apa dah sampai 2 minit. Muka pun dah lain. Anjing pun ini tak jadi lari.
Tiba-tiba binatang yang apa rusa tadi masih hidup. Kalau masih hidup, sembelihlah dan halal. Tapi kalau sudah mati, tak boleh lah. Tengok bagaimana murahnya Allah bagi rezeki. Jadi kaitannya dengan yang haram dati ini ya. Datiah, datnya itu sendiri, bendanya itu sendiri halal. Kemudian yang lagi, yang haram, wa ma dzubiha 'alan nusuk. Dan binatang yang disembelih ala nusuk dipersembahkan berhala. Tadilah. Ya, contoh syirik itu. Ayam untuk berhala, lembu untuk berhala, sembelih. Apa saja sembelih? Bukan karena Allah itu lah. Kalau hantu. Wa antas taksimu yang terakhir dan termasuk dosa. Wa antas taksimu bil azlam. Dan kamu antas taksimu bil azlam. Yang mengaku nasib. Undi nasib. Dengan azlam anak-anak. Orang dahulu tu. Nasib dengan anak panah. Ya. Begini ya, orang dahulu orang jadi begini. Jika mereka nak pergi ke suatu tempat, dia balik anak panah ke tempat yang gelap. Itu anak panah dari yang gelap tu agaknya anak panah tu mengarah ke mana? Kalau dibalik katalah arah ke sana dan dia nak pergi ke arah sana, mana boleh? Ya. Tapi kalau anak panah dibalik dari arah ke sana, sedangkan dia nak pergi arah barat, orang dulu pelik, cukup pelik. Oh, dia tengok mana anak panah. Ya, anak panah tu kan anak panah ada arrow dia kan. Itu satu. Yang kedua termasuk tenung nasib sekarang tidak ada lah macam ni. Tapi sekarang diamalkan oleh jahiliah moden. Maksudnya apa namanya? Adu nasib dengan anak panah. Contohnya. Tapi tak tahu kenapa diizinkan. Haram tu. Di fun fair kadang-kadang. Mainan budak-budak. Di depan tu ada macam-macam lah. Ada mainan, ada patung lah, ada tisu lah, ada TV lah, ada handphone lah, di apa, susun kan. Berarti suruh belilah apa namanya gelang satu ringgit umpamanya. Jadi kalau 10 ringgit atau 10 lah, itu suruh balik. Kalau balik terkena apa namanya botol Coca-Cola, dapat Coca-Cola aja lah. Kalau balik kena tisu aja lah. Tapi kalau balik kena handphone, wah, Apple, dapat Apple 10 ringgit. Jadi orang pun tertarik kan. Tertarik, mana pun kau paling habis 100 ringgit, hanya tisu. Inilah yang dimaksudkan ini zaman moden. Itu haram loh, judi. Dalam hadis Nabi bahkan mengatakan jadi Nabi melarang an bai'il hasad. Nabi mencegah jual beli hasad. Hasad itu makna asalnya jadi batu kecil, batu kirikiri. Bukan boleh kita jual beli batu kirikiri, tak boleh. Pada zaman dahulu, cara jual beli itu jadi katalah kita baju itu digantung gede banyak. Itu yang nak membeli, oh sana beli baju itu berapa harga? Harga tersebar. Oh harganya katalah apa namanya 100 rial. 100 rial. Nah itu yang membeli dibagi batu kecil. Awak baling. Mana baju yang kena balingan tu, itulah yang kamu dapat 100 rial. Kalau dapat baju second hand yang itu baju macam-macam kualiti dia. Itu lain bai'ul hasad. Haram. Termasuk ini. Atau orang nak beli tanah. Oh, saya beli tanah. Berapa beli tanah? Oh, saya beli tanah ya ini 5.000 dirham lah. Mana tanahnya? Situ. Berapa luasannya? Di batu. Awak balik. Balik. Di mana batu itu jatuh? Nah, seluas itulah tanah yang kamu dapat seharga 5.000 dirham. Kalau balingnya kuat, jauh lah. Nanti apa? Mungkin rugi yang menjual. Tapi kalau balingnya tak kuat, atau balingnya mungkin masa baling itu sangkut ke kepala, jatuh depan. Itulah tanah itu. Ini termasuk inilah yang diharamkan.
Jadi judi. Tapi kadang-kadang orang tua bawa anaknya untuk hadiah suka-suka aja. Itu haram tuh, tak boleh. Pada ini apa? Jaliah modern. Baik, kalau kita lihat dalam ayat ini, benda-benda zatiah yang diharamkan, benda yang diharamkan secara zati tak banyak, hanya 4 aja hakikatnya. Darah, bangkai, darah, daging babi, binatang sembelih bukan karena iya, 4 aja. Yang lain itu contohnya, tercekik atau itu kan contoh, itu kan bangkai kan. Ada pun yang apa dimakan segala kecuali itu pun bangkai juga. Nah, sekarang yang paling banyak sebenarnya orang Islam alhamdulillah sangat takut makan benda-benda yang diharamkan secara zatiah. Memang cukup takut. Apalagi minum darah, takut. Daging babi, lebih baik sama petir katanya. Ya, dulu ketika Ikea baru buka, Ikea di Damansara salah yang baru baru buka itu kan ada satu cafe yang baru buka laku, kemudian rupanya ada jual sausage yang ada babi gitu. Itu tak ingat ya, itu baru buat lama lagi. Ternyata haram. Itu. Sedangkan sudah ramai sebelumnya, sehari dua sebelumnya, ramai orang Islam yang enggak. Oh, risaunya bukan main orang mukmin. Fatwa pun wah luar biasa. Malahnya yang fatwa itu orang awam. Yang ada fatwa, oh itu mana waktunya sama mulut beliau. Sampai mana sudah babu. Sama kena basuh dengan tanah. Semalam saya dengar Ustaz itu kan terus dia kata sama masukkan air tanah. Yang lain bayangan berfatwa, oh itu kena apa namanya cuci darah dia, darah keluar. Risau bukan main waktu orang Islam, makcik-makcik yang dah terlanjur makan dah Islam tu. Dan itu ternyata haram daripada dapat sampai daripada hilang di kepung waktu itu. Oh tak ada kan? Itu baru buka batu IKEA bilang. IKEA apa namanya? IKEA, mutiara Damansara tu. IKEA. Ya, yang the curve tu lah. IKEA. Walhal kalau orang faham agama, memanglah babi itu haram, ya. Zatiah iya, tapi orang itu makan tak tahu yang benda itu haram, dia tak dosa. Walaupun sudah makan 6 kali, kenyang pula. Kan kita dah tahu dalam agama ini. ABC katalah ya. ABC asalnya non muslim. ABC ini sekarang dah reward jadi muslim, katakanlah. ABC. Dan dia tahu arak itu haram. Dahulu dia suka minum arak. ABC ini karena masih kafir. Sekarang dah muslim, dia tak boleh minum arak. Lalu A yang dah muslim ini, dia minum arak juga, walaupun dia dah tahu hukumnya haram. Ini dosa tak dosa? Dosa jelas tu dosa tu. Yang B, dia minum arak karena tersilap. Dia sudah tak nak minum arak karena tahu hukumnya haram. Tak macam hausan, tidak ada orang hidang tengok macam TO nya. Ui, ada TO. Sebab kalau dia lebih kurang sambung antara wine dengan TO, habis segala tahu baru rasa lain. Orang beritahu itu arak lah. Bi tadi sengaja atau tak minum? Tak sengaja. Tak sengaja kan? Tersilap. Dosa atau tidak? Tak dosa. Ya itu termasuk tadi ya, orang ganggu tadi. Tak tahu yang itu ada apa? Usus babi apa waktu namanya. Itu halal 100%, tapi fatwanya sudah terlanjur dikeluarkan oleh orang awam tepi jalan, kedai kopi. Pernah disamak. Sama pun tak boleh sebiasa, kena pakai bumbu. Matilah kawan. Kena flash. Tidak dosa sama sekali itu. Yang si katalah dan muslim tadi minum arak juga. Karena tak tahu yang arak itu hukumnya
haram dalam Islam. Dahulu dia minum arak, sekarang Muslim minum arak juga. Karena tak tahu bahwa arak itu hukumnya haram dalam Islam. Situ dosa dia. Eh? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu itu bahasa halus ya. Kalau bahasa kasarnya bodoh. Botol. Ya. Karena kejahilannya bodoh. Karena kejahilannya dia pun minum deh. Si itu dosa. Yang E jelas dosa ya karena sengaja kan. Yang B tak dosa karena tersilap. Yang C itu dia minum arak minum apa? Karena dia tak tahu yang arak itu hukumnya haram dalam Islam dan dia Muslim. Dia tak tahu itu benar jahil lah misalnya. Dosa tak dosa? Tak dosa. Dia berdosa sebab dia tak tahu dia. Tak tahu lah. Tak tahu mana tak dosa lah. Ya, dia tak tahu. Atau bodoh itulah supaya kita. Karena kejahilannya. Jadi tak dosa. Kalau tak ada peluang nak belajar. Maksud saya dosa atau tidak karena minum araknya. Tak dosa. Bukan karena bodoh atau tidaknya. Tak dosa. Tak dosa. Tak dosa minum arak karena Kejahilan. kejahilannya. Oh gitu. Kalau itu dijadikan kaidah hukum, senang saja. Jangan belajar. Bodohlah selama-lamanya, nanti semuanya boleh. Betul kan? Nah, itu jawaban yang merangkap tuh semua tuh. Bahaya tuh jawaban tuh. Oh iyalah, kalau kita bodoh, maknanya buat dosa pun oke. Logiknya kalau cara berpikir hukum itu, Jadi bodoh. jadilah bodoh selama-lamanya sehingga tak Tahu. Tak dosa. iya boleh. Itu macam mana tu Ustaz? Ya dosa lah. Dosa. Iya. Hanya taubatnya bagi si relatif lebih mudah berbanding taubat gitu lah. Tadi dengan yang B itu, yang C, yang B tak ada salah. Yang C itu relatif mudah. Cara bertaubatnya lebih ringan, lebih mudah. Jadi bahasa mudahnya lah kalau untuk kita paham, Allah lebih mudah, lebih segera memberikan pengampunan kalau dia bertaubat atau berdosa. Jadi kalau bodoh tak dosa, senang sungguh. Saya yakin saya akan belajar. Bodoh. Semua orang tak tahu. Ustaz kata tak tahu tak dosa. Dan ini yang berlaku dalam masyarakat kita ni. Itu sih bahaya yang sebenarnya. Sangat bahaya fahaman seakan-akan betul tapi salah. Coba kita kaji lebih mendalam, lebih rasional, lebih saintifik, lebih ilmiah nanti kan. Iya ya. Kalau buat salah karena guru tak tahu lah, kenapa agama suruh kita belajar? Bahkan Allah tutup orang yang tak belajar. Mana ya? Sebab kalau kita belajar kan nanti jadi susah. Susah karena Kita tahu. bila dah tahu tak boleh kan? Elok tak tahu supaya boleh. Jadi saya tak ada akses saja. Kita tak boleh itu. Nah, yang saya pelajari dahulu bukan seperti itu dan saya pegang. Dosa. Ya. Kan dia berdosa kerana tidak belajar. Ya. Dia tak bisa. Dia berdosa Bukan. Ini case-nya pertanyaan jadi dosa atau tidak minum sebab minum arak karena kejahilannya. Jawabannya dosa. Itu dosa satu. Kemudian kalau dia minum arak karena karena tak tahu lagi, itu barulah dikaitkan dengan kesalahannya karena tak nak. Itu luar biasa itu. Tidak kena masuk Islam. Pertama sekali karena Islam dan lakukan benda yang wajib. Sholat katakanlah.
Orang masuk Islam hari ini, syahadat pagi hari ini, zuhur dan tidak wajib sholat. Tapi kalau sholat tak tahu macam mana, katalah bacaan tak tahu kan. Pertama kena makmum. Habis tak mungkin makmum. Nabi kata dalam apa Nabi kata, surah ulang berbuat. Yang penting hanya tahu berapa rakaatnya, bacanya tak tahu pun tak apa, baca je subhanallah. Berdiri subhanallah, 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 subhanallah. Sah, sah. Dengan syarat orang itu terus ya, bukan menunggu nanti habis kursus 16 siri bulan depan baru. Maksud saya, proses tadi belum diberitahu, belum tahu boleh agak terberat. Iya, sebab itu makfur. Mana bila ia istighfar, dia tahu. Dia tak apa namanya, dia buat salah tadi karena jahil kan. Setelah diberitahu, tahu kan. Ya, sebab itu dia tak akan mengulangi. Jadi dosanya karena ketidaktahuannya dia akan dimaafkan dengan mudah sekali. Tetap dosa. Sebab istilahnya makfur. Makfur itu mana Allah akan maafkan. Oke, coba perhatikan dulu. Kalimat dimaafkan itu ditujukan pada orang bersalah atau tidak? Orang bersalah. Dimaafkan itu merujuk pada orang yang pernah melakukan salah atau tidak? Pasti sudah salah kenapa dimaafkan? Tidak, ini dari segi bahasa. Dimaafkan. Dah, orang itu telah dimaafkan. Maknanya orang itu pernah buat salah atau tidak? Pasti. Kalau tak pernah buat salah, kenapa dimaafkan? Saya itu bahasa Quran, bahasa agama ini bagus. Ma'fur, bawa ma'fur. Dimaafkan. Maknanya pernah buat salah. Tapi kemaafan yang Allah berikan ini sangat mudah. Karena kejahilannya. Salah tetap salah. Kan tingkatan salah ini tak sama. Jangan kita anggap salah itu sama levelnya. Pak, ada salah ringan, salah sederhana, salah berat, salah hipoberat. Kan kesalahan gitu. Ada dosa kecil, ada dosa sederhana, ada dosa macam itu. Salah tetap salah. Sebab itu kenapa Nabi Yusuf setelah dipenjara lebih kurang 9 tahun, disuruh keluar oleh penguasa Mesir, ya, Nabi Yusuf tak mau. Kenapa? Karena waktu itu raja memaafkannya. Jadi Yusuf kata, kalau aku keluar karena dimaafkan, mendapat pengampunan, Yusuf tak nak, masalahku. Kalau Yusuf terima juga, mana rakyat Mesir tetap meyakini Yusuf bersalah. Jadi Yusuf kata, oh tidak, saya akan keluar. Tapi suruh Raja Mesir waktu itu tanya pada orang memfitnahnya, betulkah aku ini orang jahat? Tanya perempuan yang kerat-kerat tangannya ini. Tanya istri pembesar. Setelah orang yang dahulu memfitnahnya itu membersihkan nama Yusuf, Yusuf bersih sebetulnya, barulah Yusuf keluar. Karena Yusuf keluar penjara itu bukan karena dapat pengampunan, karena namanya telah dibersihkan oleh orang yang dahulu oh, itu luar biasa pengajaran bagi saya. Kadang orang dapat pengampunan happy. Wah, agaknya pengampunan mana kita pernah buat salah. Bersihkan nama dia. Iya. Tapi Nabi Muhammad pun heran pada Nabi Yusuf. Orang di penjara suruh keluar. Oh, kalau bukan Yusuf pasti sudah keluar. Tapi Yusuf, oh tak, saya tak nak keluar. Itulah Nabi Yusuf. Luar biasa itu. Jamaah boleh baca dalam Yusuf. Nah, sekarang saya orang Islam sangat takut ini makan haram yang gratis. Alhamdulillah. Campur sikit babi, dimuntah-muntahkan tuh. Juluk-juluk biar muntah. Malangnya ramai orang Muslim walaupun sudah bergelar Pak Haji tak takut makan haram kasbi. Haram kasbi itu bendanya halal, tapi cara memperolehinya, cara mendapatnya dengan cara haram, mencuri, menipu, rasuah, curang, mengambil hak orang lain. Contoh kampung lah, ini contoh orang kampung lah. Pisang itu zatnya halal atau haram? Pisang halal.
Tapi kalau orang curi pisang, maka jadi haram. Bukan pisangnya haram. Perbuatan itu. Jadi, dan orang yang makan benda haram karena zat kasbi, itu dosanya lebih berat daripada yang haram zati. Kalau haram zati, taubatnya langsung kepada Allah. Tak payah perlu melalui perantaraan. Nangis di depan Allah sudah. Tapi kalau kasbi, kata mencuri, merasuah, menipu orang, itu banyak payah sekali ini. Boleh muflis tuh. Allah tidak akan ampunkan selagi orang yang dizaliminya, yang diambil haknya, belum dapat sembuh. Kasbi ini sekarang dianggap biasa. Orang lebih takut haram tadi dari kasbi. Memang kedua-duanya kita patut wajib takut. Tapi kenapa ya sadar itu? Mungkin kalau ada orang Islam, mukmin katalah, Pak Haji mungkin, didapati minum arak, atau didapati makan sate babi, ya mungkin harga dirinya ya jatuh kan. Nama baiknya pasti, tapi orang tak percaya lagi lah, karena mana boleh ni wajib makan babi, kan hancur kan hari ini. Masyarakat memandangnya segitu bagus, tapi karena masyarakat tidak memandang orang mukmin haji makan rasuah, oke, tidak masalah, batin. Inilah bahaya hasil pendidikan kita dahulu yang kurang penekannya dalam bab ini. Saya merasakan itu. Masih sekolah dahulu ditekankan tadi bahwa anjing itu najis kan? Betul kan najis? Najisnya pun najis. Walaupun kan? Bila dijilat kena masuk 2 kali sama. Sehingga itu diulang-ulang oleh Ustaz tu. Ditekankan sungguh. Ditekankan sungguh. Dan kesannya luar biasa. Maklum itu masuk dalam kotak anak yang masih bersih. Sehingga sampai besar pun benci pada anjing. Bukan hanya menganggap anjing itu haram. Bahkan anjing itu binatang patut dibenci. Bila pergi sekolah ada anjing aja, sampai sekarang ada rasa rimas kan kalau ada anjing kan. Itu kesan pendidikan dahulu. Sangat kuat penekanannya bahwa anjing itu haram dan najis. Tapi masa sekolah rendah yang jiwanya masih bersih, terbuka, jarang ditekankan menipu itu haram, ambil hak orang lain itu keji, teruslah itu. Sehingga bila besar jadi dah tak masalah. Wah, itu lebih dasar tuh. Itulah. Jadi coba kalau pada zaman kanak ditekankan bahwa kita suruh benci anjing, bukan benci anjing sudah, mana boleh membenci anjing? Tak boleh. Anjing tak boleh benci. Ada orang yang banyak dosa pun dosa diampuni Allah karena bagi minum anjing, mana boleh anjing dibenci. Tapi yang ini dari kecil dia sudah membesar. Macam mana nak semaikan rasa benci kepada penipuan, kecurian, kecurangan, rasuah, juluk menjuluk, suap menyuap. Susah nak membentuk dia susah. Sehingga dianggap wajar. Tapi orang yang paling dasar sekalipun memakan haram kasbi, dia masih takut makan haram datu. Pasti tak berani makan sate babi di tempat orang awam. Ya. Ini bagi saya kesilapan pembelajaran yang luar biasa dasar. Kesannya hari ini nampak di mana-mana. Memang bagus lah. Ini kedua haram ini wajib ditinggal. Ya, tak boleh dilanggar, betul. Tapi kadang berlebihan. Ya, yang di sana ditakutinya sangat berlebihan karena rasa takutnya sudah dihabiskan untuk takut pada haram. Enggak. Berarti rasa takutnya sudah habis diarahkan pada haram berarti. Sehingga haram kasih dah tak takut lagi. Karena rasa takut dah habis. Dan sekarang masih ada lagi. Menjadi. Jarang kan sekarang tak ada kan kes orang Islam berarti minum arak di restoran itu jarang kan. Atau orang Islam makan sate babi. Orang tak didapati lah. Atau orang Islam makan cendol tikus. Ya, di Thailand kan macam-macam. Di China kan macam-macam. Ya.
Enggak. Karena dia tahu itu ini boleh menjatuhkan marwah saya nih. Tapi kenapa yang ini yang kata menjatuhkan marwah? Bahkan elo, elo. Iya. Inilah bahaya. Walha madaratnya pada masyarakat melanggar yang ini lebih dasar. Kalau melanggar yang pertama itu malah diri sendiri. Orang minum makan babi ya dia sendiri ya. Orang ratah bangkai dia sendiri. Orang lain tak rugi. Tapi coba kalau orang ratah ini. Itulah jadi kalau itu silabus pendidikan tidak diubah, ya belum sampai Filipina. Jadi mesti ada perubahan silabus. Mungkin kita gagal yang ini, tapi kalau kita ubah, generasi nanti akan datang 2-3 generasi 30 tahun lagi, yang mungkin akan lain cara berpikirnya. Tapi kalau tidak, nanti kita wariskan yang ini. Maka menjadi yang semua. Hampir di semua negara. Hampir di semua negara. Menjadi ini pasti. Ini negara jadi hancur. Nepal kan jadi hancur. Di Nepal ya Allah ya Allah. Negara yang katakan aman. Menteri belum hanyutkan semua. Yalah itu negeri kafir. Negeri kafir pun rupanya benci kepada yang ini. Gimana saya? Mana? Nepal sekarang sedang hancur. Ya. Dibakar parlemennya, menterinya dihalau, menteri keuangan ditelanjangi, ditolak di sungai. Perdana lari. Karena ini rasanya sangat tinggi. Kata orang, oh itu dapat ide dari Indonesia. Kalau Indonesia pun dasar. Gedung parlimen dibakar. Parlimen Dun dibakar. Ngamuklah banyak. Banyaknya rasuah di kalangan orang atas, sementara rakyat dinaikkan cukai dia. Rakyat dan dago. Rakyat dinaikkan cukai. Ada satu tempat daerah mana, penguasa dia buat undang-undang baru, dinaikkan cukai, biasanya pakai pajak lah, pajak tanah, pajak bangunan, cukai itu 260-280% naik. Bayangkan. Dan hampir semua benda dikenakan cukai. Bayangkan. Sementara yang duduk di atas dulu ada senang-senang di depan. Di Indonesia, Parlimen Indonesia di sini Parlimen lah. Indonesia panggil DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Musyawarah sama mereka buat undang-undang meluruskan kenaikan allowance. Allowance dia naikkan. Dia mesti semua setuju lah. Sewa rumah. Nah, semua rumah semua. Lah rupanya akhirnya Indonesia wakil rakyat dia selepas dapat kelulusan itu income per bulan itu nomor 3 tertinggi di dunia. Wakil rakyat dia lah. Kalau bulannya gaji pokoknya tidak banyak, tapi kalau ini dicampur 1 bulan, sekian ratus juta, tertinggi. Dan entah macam mana tiba-tiba ada apalah upacara apa di Parlemen sampai juga orang tuh. Bayangkan. Jadi ya juga macam happy lah kan. Juga rakyat tengok rakyat pula sedang sakaratul maut. Wah itulah mahasiswa turun gua dibakar. Akhirnya wakilnya didapati cukai-cukai itu diserbu rumahnya, dijarah rumahnya, habis rumah dimasukkan. Namanya apa? Bendahari Pati Tekaya lah, Nasdem itu namanya Sahroni. Itu orang dipanggil Sultan Tanjung Priok. Karena Tanjung Priok ini kawasan padat. Nah, ibaratnya kalau Malaysia, kawasan yang menjadi orang menengah ke bawah. Bukan golongan ini, golongan yang menengah ke bawah. Nah, kelasnya apa? Tapi dia itu, Allah, kekayaan luar biasa. Keretanya ada 28. Sport car. Koleksi itu. Duitnya. Jadi
Dia termasuk yang meneruskan itu, wah disebabkan. Kereta bukan diangkut, dipecahkan, dihancurkan, dijarah semuanya hartanya. Dia lari. Jadi salah kerajaan kami. Semalam ada kadang ni dia kata isteri simpanannya. Ada ke Dah lama. isteri Saya simpanan? saya balik itu, saya ingat masa balik itu, saya pergi Solo nak beli barang. Dari rumah saya Solo ni, ya 2,5 jam, 3 jam lah kalau hujan. Saya tanya, kenapa ni hari? Ahad. Tapi kenapa kedai banyak tutup? Biasanya Solo Orang ramai hari Ahad, apalagi Sabtu malam itu buka semuanya. Kedai asal tutup sih tuan-tuan. Saya tanya, kenapa Pak? Oh iya, banyak tak buka sebab nanti pukul 5 ada demonstrasi. Mahasiswa akan turun berusaha kat depan tu. Jadi takutlah orang meniaga. Jadi jalan yang seperti itu tempat perekonomian yang maju tutup kan tu. Kan pun cepat-cepat cabut balik ya. Sebab kalau tidak terperangkap. Itu di Solo. Dan banyaklah kuncinya. Ya, kenaikan cukai, sedangkan yang di atas naik lawan dia. Ada satu driver ambulans tu tak salahnya apa ditampol sama polis. Ayo semua driver ambulans turun jalan. dia mati tu. Ada budak Grab dilanggar polis hingga mati. Akhirnya pemandu Grab seluruh Jakarta tahu berapa ribu demo. Itu apa dipanggil penjimatan anggaran untuk pembelajaran. Sehingga ramai orang yang dahulu belajar tak bayar, dibayar, yang bayar sini jadi mahal, mahasiswa turun pula. Jadi kesilapan sangat besar lah. Tapi hanya tak baiknya itulah. Sepatutnya rakyat kalau marah pun marahlah, tapi janganlah bakar. Kalau itu yang kalau dibakar siapa yang rugi? Rakyat kan. Kan nanti buat lagi baru kan. Baru duit rakyat lagi. Tapi orang dah marah ni. Tak lama pun, Nepal pula mungkin dapat idea itu. Lagi teruk ni. Nepal dah hancur lah. Askar yang sekarang ambil alih. Askar yang ambil alih pemerintahan. Menterinya semua lari. Ada yang hanyut di sungai. Wah, Nepal kan apa ya? Negara asalnya aman ni. Negara miskin kan Nepal. Dia mau mengharapkan apa? Dia punya pendapatan. Tourism. Nepal tourism kan? Dia tak ada apa-apa kan? Iya kan? Tourism. Dan rakyat itu sebenarnya apa? Buddhis. Bukan. Buddhis. Terus Nepal hancur. Rakyatnya bangkit, hancur. Kesilapan orang di atas terlalu menunjuk kekayaan, wah didapati dengan cara yang meragukan. Rakyatnya pula dinaikkan cukai itu sudah Rakyatnya dah susah. barang dia mahal. Yang terasa orang yang duduk bandar, yang makan gaji, duduk di pekan, itu rumah sakit lah. Kan makan gaji semuanya beli, beras beli apa semua. Dan kalau di kampung, saya harus tengok orang kampung lagi happy. Orang kampung tak pernah susah. Habis bendang ada, sawah padi ada, padi 3 kali setahun. Kalau tanah 3 kali, 2 kali, sekali pula di sini dengan jagung. Lepas itu ada kebun lagi, situ ada cili, ada paling beli garam, sama gula. Happy sih orang kampung, bahkan ada simpanan. Tapi di pekan, betul untuk Pak Tani bagi saya. Pak Tani hancur. Itu di kota besar hancur itu. Tapi karena negara besar jadi tak terasa lah. Istilah Jakarta di bom tu di luar Jakarta tak rasa apa-apa karena negaranya besar kan. Di Malaysia negara kecil, satu pekan huru hara seminggu. Malaysia bagi 100. Silap bahaya lah. Sekarang ini mudah sangat rakyat. Puncanya ketidakadilan itu dulu. Bila orang sudah merasa dizalimi, tidak adil, ini pasti
hanya orang mampu menahan atau tidak itu sendiri. Tapi sangat bahaya ketidakadilan. Itu yang sekalian jadi poinnya. Saya dulu bahwa Sati untuk yang apa sendiri. Yang itu ya itu benda itu. yang kita buat sendirilah. Ya, bukan kita sendiri, benda itu. Benda tu. Yang ini karena perbuatan kita. Kasbi ini haram karena perbuatan kita. Benda itu halal. Pisang halal lah, tapi karena dicuri. Karena menipu. Oke, jadi halal. Jadi tipunya lebih besar sekali. Biasanya. Insyaallah nanti tinggal lagi satu, yakni tentang perempuan-perempuan ahli kitab. Yang menurut surah Al-Maidah itu boleh dikawini oleh orang mukmin. Apa ceritanya? Apa Tidak tahu. ceritanya? Tapi nak tahu. Boleh ke si mukmin Pak Haji kahwin dengan si Mary, dengan Maryam? Mana ni? Tapi kadang orang menjawabnya cukup sederhana. Sebab itu saya ingin mengajarkan untuk mengkaji secara ilmiah. Yang biasa, ya memang di tanah lain boleh, di Malaysia tak boleh, di Indonesia boleh. Mana di Indonesia boleh? Indonesia ni jangan fikir macam hanya sebesar Melaka. Malaysia ini sebenarnya hanya, saya tengok dia kalau dalam peta kan, ya hanya 3 provinsi Indonesia keluasan tu. Sama dengan 3 provinsi atau 2 provinsi Indonesia. Bahkan rakyat Malaysia kurang berbanding rakyat Jawa Barat. Jawa Barat Ibu Negeri Bandung tu, rakyatnya 38 juta. Itu satu provinsi, satu negeri. Malaysia satu negara baru 30. Sedangkan Indonesia ada 37 provinsi. Jadi kalau cari apa Indonesia ada. Di Malaysia mungkin lah. Di Malaysia boleh karena kecil. Malaysia Sulawesi kecil. InsyaAllah nanti akan jadi. Ya. Minggu depan ada. InsyaAllah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana illa al-insana wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.